Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau belajar tentang flowchart ya. Ini blognya khusus pemula.blogspot.com. Kita mau belajar dari sini apa itu flowchart. Jadi kita kemarin ya sudah belajar tentang flowchart. Sederhananya saya sudah membuatnya seperti ini. Ini lumayan lah ya. Nah, jadi ada mulai, ada akhir. Nah, ini yang kita gunakan. Yang kedua ada row. Yang ketiga ada predefined data. Nah, ini biasanya untuk variabel. Kalau programming ini perlu ya. Kemarin kan kita cuma sederhananya pakai input output ini ya. Apa ini? Trapezium mungkin ya. Input output cocok sudah ya. Inputannya apa? Outputnya apa? Yang sederhana kan ini. Kemudian ada proses. Proses ini hampir sama dengan if, cuman kalau if kan keluarnya 2, kalau proses keluarnya 1. Ntar lagi saya contohkan. Kemudian ada ini printer, simbol yang digunakan untuk mencetak hasil dari proses data. Kemudian ada predefined process, simbol yang digunakan untuk sebuah fungsi atau subprogram. Jarang pakai saya yang ini. Nah, kalau konektor ini misalkan kita buat flowchart itu sampai 2 lembar teman-teman. Nah, untuk nyambung ke lembar berikutnya kita pakai konektor ini. Nah, kalau yang di bawah nomor 10 ini jarang saya gunakan juga, mungkin ini akhirnya gitu aja ya. Oke teman-teman, itu aja. Kita coba buat panjang kali lebar ya. Kalau panjang kali lebar sih mungkin seperti ini aja. Startnya. Setelah start saya anak panahnya belakangan aja ya. Setelah start ada input, mana input? Input. Oke. Ini tadi fontnya 8. Di bold gak? Oke. Panjang dan lebar di input, setelah itu diproses ya teman-teman ya. Diproses. Ini kan luas ya. Panjang dan lebar. Nah, setelah itu ada output ya. Outputnya luas. Oke, jadi sederhananya flowchart itu seperti ini. Oh ya, nanti ada n-nya ya, ada start, ada n. Jadi sederhana seperti ini ya, teman-teman ya. Ada start, panjang kali lebar, tinggal dikasih panah aja sih nanti. Oke, teman-teman, tentang flowchart sederhana seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ntar lagi saya coba yang 3 if ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita mulai saja ya. Pertama, apa itu flowchart? Flowchart atau dalam bahasa Indonesia diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja, atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya tubuhkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Flowchart digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan proses atau program sederhana. Jadi, lebih singkatnya flowchart adalah langkah awal untuk membuat suatu program atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kedua, apa saja sih simbol-simbol flowchart? Di sini saya hanya akan menjelaskan simbol yang dasar dan paling sering digunakan saja ya. Karena kalau saya jelaskan semua, durasinya akan sangat panjang. Yang pertama ada simbol terminator, berbentuk persegi panjang dengan ujung tumpul atau lonjong. Berfungsi sebagai awal dan akhiran sebuah flowchart. Kedua ada proses, berbentuk persegi panjang, menunjukkan sebuah proses yang dijalankan suatu program untuk menuju ke langkah selanjutnya.
ketiga, ada decision atau keputusan. Berbentuk bola ketupat, digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Keempat, ada data input dan output. Berbentuk jajar genjang, menyatakan data tertentu yang terkait pada suatu flowchart. Oke, jika Anda masih bingung, sebagai contoh saya akan menunjukkan gambar flowchart yang satu ini. Ini adalah flowchart yang berisikan tentang cara membuat kopi. Langsung saja kita mulai. Masukkan input data kopi 1 sendok teh. Masukkan lagi gula 2 sendok teh. Lalu lakukan proses aduk rata. Dilanjutkan dengan proses coba rasa kopi. Lalu, apakah rasa kopi sudah manis? Jika keputusan Anda tidak, Anda bisa memasukkan input gula 1 sendok teh lagi dan mengulangi proses aduk rata. Jika keputusan Anda iya, kopi pun sudah siap diseduh dan selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda tidak penasaran lagi.